maklum karena sedang berada di luar. Oke, baik. Sesuai dengan materi perkuliahan kita yang pada pertemuan lalu, kita akan membahas mengenai bagaimana beracara nantinya di Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebelumnya apakah untuk pembagian kelompoknya sudah ditentukan atau belum? Dalam hal siapa nantinya yang akan mengerjakan gugatan, surat kuasa, dan lain sebagainya hingga sampai dengan pembuatan putusan petun. Nah, apakah sudah dibagikan? Ya, kalau memang belum, Pak. iya itu dia, kalau belum nanti disesuaikan. Karena supaya nanti kita bisa melihat gugatan ataupun keputusan yang sudah saudara buat semuanya. Ya kan, pada hakikatnya adalah tujuan mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman ataupun kemampuan kepada saudara agar dapat nantinya beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tun, ya kan? Karena inilah salah satu output dari mahasiswa ilmu hukum yang harus mampu dalam hal menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, dan apabila kita tidak memahaminya, ketika ada nanti permasalahan, maka ini akan menjadi kendala bagi saudara ketika mendapatkan ataupun menyelesaikan satu sengketa tun. Nah, kalau saya lihat ini di kehadiran belum semuanya hadir, tidak ada masalah, sambil menunggu nantinya kita berjalan saja. Nah, jadi kenapa harus ada Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah untuk melihat, ya kan, nah, apakah yang diharapkan dari kegiatan pemerintah ini dapat berjalan dengan sesuai harapan atau tidak. Nah, kalau kita lihat definisi daripada hukum Pratun ini merupakan aturan yang mengatur bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini adalah yang kita ingin lihat di dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan di bawahnya, apakah
yang dia buat tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan hukum atau tidak. Nah, ketika tidak, maka inilah yang bisa dibatalkan. Ya, mengingat manusia memiliki keterbatasan. Jadi apapun produk yang dibuat oleh manusia pasti ada sedikit banyaknya kendala ataupun bisa dikatakan kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang menjadi persoalan di dalam sengketa tata usaha negara. Kan itu dia. Jadi, nah, dalam negara hukum yang modern akan terjadi peningkatan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah diharapkan dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan dan dapat membela rakyat yang lemah, terutama melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya dibentuk peradilan tata usaha negara. Ini juga salah satu wujud dari prinsip negara hukum yang Rechtsstaat, ya kan? Nah, jadi berkeadilan dan membela rakyat yang lemah. Ini kata kunci daripada eh, hukum kemahiran hukum TUN ini. Kenapa demikian? Karena dalam memberikan pelayanan, pemerintah ataupun instansi-instansi terkait yang diberikan kewenangan, baik dengan cara delegasi, kemudian dengan cara hak yang lain, mandat, dan sebagainya, tidak boleh melampaui dari tugas yang diberikan. Tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan ataupun sewenang-wenang dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam membuat sebuah keputusan, seorang pejabat atau badan tata usaha negara harus berjalan pada koridor hukum yang ada. Nah, ibaratkan sebuah kereta api, maka dia tidak boleh lari daripada lajurnya, yaitu apa? Rel. Nah, apa yang terjadi ketika kereta api itu lari dari jalurnya? Maka akan terjadinya sebuah musibah. Nah, inilah musibah inilah yang akan diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Nah, jadi ibaratkan TUN ini adalah CCTV-nya dari pejabat atau badan tata usaha negara. Jadi dia yang melakukan pemantauan, ya kan? Kemudian yang menguji terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu dia. Ibaratkan Mahkamah Konstitusi, dia menguji daripada undang-undang. Nah, sedangkan petun ini secara garis besarnya adalah menguji sebuah keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Apakah yang keputusan yang dibuat tersebut telah memenuhi unsur-unsurnya apa tidak? Ibaratkan sebuah masakan, apakah kurang garam atau tidak? Atau yang ingin dibuat adalah nasi goreng, tapi hasilnya adalah bubur ayam, kan gitu. Nah, inilah yang menjadi pantauan ini menjadi amanah daripada pemerintah dalam menyikapin kegiatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN ini. Nah, tidak selamanya apa yang dibuat itu pasti membuahkan hasil yang baik. Pasti akan ada satu masa yang
menimbulkan suatu konflik ataupun permasalahan. Ya, di mana permasalahan-permasalahan yaitu tidak membela rakyat yang lemah, tidak melindungi kan gitu. Rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa, ya kan? Nah, jadi tun dia harus melindungi. Nah, seperti itu. Jadi itulah menyebabkan pentingnya. Oke, Bang. Mohon maaf. Ada panmut di pengadilan tadi. Nah, jadi seperti itu, ya kan, kenapa dibentuk ya, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Yang lain adalah untuk melindungi kita, rakyat. Kenapa harus dilindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa? Nah, sebab seperti saya katakan pada pertemuan yang lalu, kita sudah sepakat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah masuk dalam lingkup hukum publik. Kan tetapi dalam penyelesaian sengketanya dia masuk kepada hukum acara yang dianu di dalam perdata. Kan gitu. Oke. Saya sambil di jalan nanti sampai live, cuma video saya izin untuk saya nonaktifkan karena sambil mengendarai kendaraan nantinya, tapi tetap kita fokus dalam perkuliahan. Nah, Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. ya, jadi yang sambil mendengar boleh makan, boleh minum, nggak ada masalah ya kan, tapi dibagilah kawan-kawannya. Jangan pula kawan-kawan yang nggak dapat kan gitu dia. Nah, Pak. iya. Nah, tujuan pembentukan daripada Peradilan Tata Usaha Negara tadi seperti saya katakan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, utama hak-hak individu, ya kan. Nah, jadi tidak kepada ya apa sekalian jalan aja nanti bisa di mobil. Sebentar ya, saya jalan. Hah? Mobil aja. Nah. Jadi tinggal sini mobil. Nanti setelah tutup enggak? Setelah tutup. Ini. Nah, jadi untuk melindungi daripada hak-hak individu. Nah, mobil siapa, Darwin? Yang mobil Darwin. Dia memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat. Nah, mengapa dia melindungi hak-hak individu? Ya kan? Nah, mengingat di dalam hukum peradilan tata usaha negara, pihak yang bersengketa itu adalah subjek hukum perdata. Siapa yang masih mengingat apa itu subjek hukum perdata? Subjek hukum dalam perdata. Siapa yang masih mengingatnya?
Ada yang bisa berikan pendapat atau masukan? Ya. Ya, siapa yang bisa kasih masukan apa? Siapa saja subjek hukum perdata itu? Ada yang bisa? Berapa? Orang sama badan hukum ya Pak? Iya, benar sekali. Jadi individu dan badan hukum perdata. Kan gitu dia. Nah, jadi mengapa dia kepentingan individu? Inilah dia jawabannya. Karena di dalam sengketa tata usaha negara, pihak yang bersengketa itu adalah subjek hukum perdata. Nah, itu individu maupun badan hukum perdata. Jadi hak-hak individu yang bagaimana? Ya ketika terjadinya hak-hak yang dianggap dicederain oleh sebuah keputusan yang dibuat oleh badan atau tata usaha negara. Nah, yang namanya sengketa pasti ada sebuah tindakan hukum yang melanggar daripada hak-hak seseorang, gitu. Nah, sehingga pelanggaran inilah yang mau dibuktikan nantinya di dalam pengadilan. Tetapi yang dibuktikannya adalah secara administrasi negara. Nah, inilah dialah masuknya hukum publik di dalam peradilan tata usaha negara. Jadi melihat dari segi administrasi negara. Administrasi berarti bagaimana dalam mekanisme, bagaimana tata urutan dalam membuat keputusan itu, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Nah, timbul pertanyaan, peraturan perundang-undangan, ada berapa hierarki peraturan perundang-undangan kita saat ini? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, ada berapa peraturan peraturan perundang-undangan kita yang bisa memberikan pendapatnya? Sebutkan namanya. Di sana. Ayo. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Pak tadi Pak, jenis Iya, hierarki peraturan perundang-undangan kita. tujuh ya Pak? Ya, apa saja itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Iya, jadi si Lutfiah yang menjawab dari tadi ya kan. Nah, jadi itu dia, apakah dalam sistem administrasinya seluruh
tata urutan yang dimasukkan di dalam keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak. Karena tidak boleh ada terjadinya tumbang tindih dan tidak boleh peraturan yang lebih rendah mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi. Itu sudah jelas daripada asas hukum yang sama-sama saudara sudah pahami. Ya, karena misalnya dalam membuat keputusan ternyata tidak ada acuan undang-undangnya, undang-undang dasar maupun undang-undang yang lainnya. Nah, dia langsung masuk kepada peraturan pemerintah misalnya. Nah, inilah yang menjadi satu cacat, ya kan? Cacat formil dalam pembentukannya, sehingga apapun yang dibuat di dalam keputusan tersebut batal demi hukum. Namun kan tidak bisa secara serta-merta suatu keputusan itu batal demi hukum apabila si pembuatnya tadi tidak berkenan untuk mencabut keputusannya tadi. Nah, sehingga prosesnya dalam mencabut tersebut adalah melalui pengadilan. Nah, jadi dengan pengadilan tata usaha negara inilah memberikan juga pelajaran kepada pemerintah dalam hal membuat satu keputusan yang baik dan benar. Tidak sedikit, ya kan, para pejabat ataupun badan tata usaha negara ini yang memahami ataupun yang mampu dalam membuat keputusan tata usaha negara yang baik dan benar. Karena saya pernah mengalami seorang kepala desa, ya kan, yang dia tidak memahami bagaimana tata urutan memimpin desanya, bagaimana membuat suatu keputusan. Nah, dia disetir ataupun dikemudi oleh sekdesnya. Nah, ketika dia salah membuat sebuah keputusan, yang berdampak hukumnya adalah bukan sekdesnya, tetapi kepala desa ini sendiri. Nah, ya dia hanya tamatan SMA yang bertani, nah, dia tidak paham gitu dari sistem pemerintahan yang karena banyak dukungan, nah, dia terpilih tanpa ada mengeluarkan banyak biaya. Nah, itulah dipengaruhi ataupun dimanfaatkanlah oleh anggota-anggotanya. Nah, akhirnya segala kebijakan yang dia buat dicabutnya kembali, membuat satu keputusan kebijakan yang baru ataupun keputusan baru. Nah, jadi tidak bisa sesuka hati dalam membuat satu keputusan. Nah, makanya 35 tahun yang lalu diciptakanlah sebuah undang-undang untuk mengakomodir atau meneliti, menguji daripada keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, jadi 35 tahun yang lalu lahir undang-undang tersebut, ya kan? Nah, dan sampai saat ini sudah terjadi 2 kali perubahan terhadap undang-undang tersebut, yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang sebelumnya di tahun 2004. Nah, perbedaannya tidak terlalu banyak, bukan menghapus daripada Undang-Undang 5 Tahun 86. Tapi perubahan, di mana perubahan tahun 2004 adalah mengenai alasan-alasan yang dapat dilakukan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara. Jadi alasan-alasan itulah yang dirubah karena mungkin tidak lagi bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya adalah
dalam melaksanakan atau membuat sebuah keputusan, pejabat atau badan tun itu tidak boleh melanggar daripada ajas-ajas umum pemerintahan yang baik, nah, ataupun yang disingkat dengan AAUPB. Nah, setiap keputusan itu harus ada asas yang menjadi dasarnya. Ya, kalau tidak ada asasnya, maka keputusan tersebut belum lengkap. Nah, ya kan, misalnya dalam membuat keputusan harus profesional, ada asas profesionalisme. Nah, ternyata yang membuat keputusan itu bukan orang yang benar-benar memahami administrasi negara. Nah, inilah yang menyebabkan keputusan tadi menjadi bisa dibatalkan. Kan seperti itu dia. Nah, kemudian transparan, ya kan, tidak diberikan alasan-alasan di dalam keputusan tersebut kenapa ini harus dikeluarkan. Misalnya dalam keputusan tersebut adalah membuat satu pertimbangan, ya kan, apa yang menimbang sehingga lahirnya keputusan tersebut. Nah, ketika tidak ada pertimbangan itu berarti terjadilah tindakan sewenang-wenang oleh aparatur sipil negara, ya kan. Nah, jadi dengan adanya ajas-ajas umum pemerintahan yang baik ini diharapkan, ya kan, good governance, ya kan, bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika tidak dilakukan, langkahnya adalah penyelesaian melalui tata usaha negara. Nah, makanya di dalam tata usaha negara ini juga nanti ada membahas mengenai sengketa kepegawaian, ya kan. Nah, ataupun tindakan-tindakan yang mencederai daripada aparatur sipil negara, ya kan. Nah, kalau dulu dia PNS, kemudian TNI Polri masuk kepada ASN, namun sekarang sudah tidak lagi. Ya, nah, yang masuk kepada ASN adalah PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti itu dia. Jadi di dalam gugatan itu kita harus bisa menguraikan mengenai ajas-ajas apa yang dilanggar oleh badan atau pejabat tun tadi dalam membuat keputusan. Harus bisa kita uraikan di dalam gugatan. Nah, ini mungkin nanti apakah kalau terputus silakan masuk lagi nantinya karena sudah 40 menit, ya kan, sebentar lagi. Nah, apa yang menjadikan keunikan dari peradilan tata usaha negara ini? Yang pertama adalah pihak di dalam tata usaha negara ini tidak seimbang, ya kan. Nah, tidak seimbang. Nah, ini tadi ada Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang nah, jadi ketidakseimbangan di dalam pihak dalam sengketa tun ini. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa subjek hukumnya adalah
sama dengan perdata individu dan badan hukum perdata, tetapi ada sedikit yang berbeda yaitu melibatkan pemerintah. Jadi penggugatnya adalah subjek hukum perdata, sedangkan tergugatnya adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, jadi ini di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah menjelaskan adanya 4 peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung. Kalau saudara pernah main ke pengadilan, maka akan melihat ada 4 tiang di depan pengadilan itu. Salah satu makna dari 4 tiang itu adalah 4 lembaga peradilan yang dibawa oleh Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, jadi 4 pilar itu di bawah Mahkamah Agung, ya kan, ataupun juga penegak hukum. Ada kepolisian, kejaksaan, ada pengadilan, dan ada advokat. Nah, karena advokat adalah penegak hukum di Republik ini. Keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi atau pada tingkat kasasi. Lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, lembaga ini tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegakkan berdasarkan satu negara yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan tradisi negara yang diikuti. Kalau kita mengingat teori Montesquieu, ada pemisahan kekuasaan. Inilah lembaga peradilan ini merupakan kekuasaan kehakiman, kan gitu. Yaitu lembaga yudikatif. Dan lembaga yudikatif inilah untuk menyelesaikan daripada sengketa dari yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian kita lihat juga ada dasar hukumnya undang-undang ini tadi saya katakan, Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, UPB ini menjadi alat atau tolak ukur hakim tun dalam memberikan penilaian hukum atas suatu keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu sesi mengenai keputusan tata usaha negara itu. Dan di situ nanti akan coba saya berikan sebuah contoh keputusan tata usaha negara yang bisa menjadi bahan bagi saudara nantinya untuk membuatnya dan akan kita uji di dalam peradilan semu. Nah, kemungkinan nanti kalau karena kita belum pernah belajar ini, jadi saya jadwalkan sih setelah UTS. Jadi nanti gugatan itu akan kita tampilkan di share screen. Kemudian kita lihat apakah telah memenuhi unsur-unsurnya apa tidak, gitu. Nah, ibaratkan kita buat simulasinya, disitulah kita perbaikin apabila ada kekurangan daripada gugatan itu. Nantinya ketika saudara sudah beracara, ataupun ada yang menjadi seorang advokat, sudah mampu untuk membuat gugatan tun.
Karena gugatan TUN ini dengan gugatan perdata yang mungkin sudah saudara kuasain itu sangat berbeda. Utama dari susunan di dalam positanya. Ada yang tahu apa itu posita? Apakah ada yang tahu apa itu posita? Halo? Ya, Pak. Ya, siapa yang tahu apa itu posita? Posita, Pak. Iya. Udah belajar hukum acara perdata atau belum? Nah, posita itu inilah kalau nggak Pokok perkara. pokok perkara yang lain. Cuma satu orang aja tadi yang menjawab. Posita itu adalah alasan-alasan yang menjadi dasar mengajukan gugatan. Nah, di alasan-alasan inilah nanti yang sangat berbeda dari hukum acara. Kan? Nah, kita lihat apa itu sengketa tun. Sengketa tun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata. Nah, dalam bidang antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun akibat diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, inilah dia. Jadi alasan-alasan dalam gugatan tun tadi dalam positanya harus mencantumkan nantinya yang menjadi objek sengketanya. Kemudian ajas-ajas yang dilanggarnya. Dan keunikannya lagi nanti harus ada jangka waktunya. Kan gitu. Nah, jadi inilah beberapa istilah-istilah dalam badan usaha negara. Pemahaman 4 pengertian penting dalam peraturan ini sangat membantu dalam mempelajari tentang peradilan tata usaha negara lebih jauh, sehingga bisa melaksanakannya dengan baik dan tepat sasaran. Peradilan itu terdiri atas peradilan tingkat 1 yang dibentuk dengan Kepres. Sedangkan peradilan tingkat 2 dibentuk dengan undang-undang. Adapun susunan peradilannya terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan peradilan terdiri dari ketua dan wakil ketua. Hakim anggota pada pengadilan tinggi tata usaha negara adalah hakim tinggi menurut pasal 5 ayat 2 kekuasaan kehakiman. Pengaturan tentang susunan pengadilan ada di bab 2 mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 11. Pengadilan langsung melalui tahapan yang sama dengan pengadilan lainnya, yakni tingkat pertama, banding, dan kasasi. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Seperti itu. Nah, di dalam undang-undang yang terakhirlah yang mengatur bagaimana struktur daripada aparatur sipil negara yang berada di dalam lingkungan
peradilan tata usaha negara, siapa-siapa saja dia. Bagaimana syarat-syarat, misalnya menjadi ketua pengadilan, menjadi panitra, kemudian menjadi hakim, kan gitu jelas. Nah, kalau hakim adalah harus mengikuti tes. Nah, kemudian apa ciri-ciri khusus peradilan tata usaha negara? Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencapai kebenaran material. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat adalah posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Nah, yang ketiga, cirinya adalah sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan negara yang digugat. Nah, jadi tidak ada konservatoire base lah di dalam sengketa tun, kecuali memang bisa dibuktikan hal tersebut adalah dalam keadaan yang sangat merugikan, sehingga ini pelaksanaannya harus ditunda. Nah, ketika hakim menilainya ini tidak ada suatu yang sifatnya mendesak ataupun urgent, ataupun yang merugikan si penggugat, maka sangat jarang hal ini dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, seperti itu dia. Kemudian putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan. Ini berlaku juga di perdata. Kemudian putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Apabila ada misalnya dalam gugatan untuk membatalkan keputusan pengadaan barang dan jasa, kan gitu. Jadi pihak yang lain yang terkait harus juga mematuhi putusannya, misalnya dinas-dinasnya, vendor dan sebagainya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya, setelah proses-proses acaranya. Kemudian dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat, apa yang menjadi keberatannya. Kemudian kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan lainnya ataupun kepentingan pemerintah. Nah, jadi itu ciri khusus daripada peradilan tata usaha negara. Dengan perbedaannya, ya kan. Nah, dalam petun ini hakim bersifat lebih aktif, ya kan. Nah, ini dalam selaku tersangkut baik kepentingan umum maupun selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sah atau tidaknya penggunaan wewenang pemerintah dalam menurut negara publik. Tujuan dari gugatannya adalah selalu untuk memperoleh keputusan hakim yang menyatakan putusan digugat itu tidak sah atau batal
berbeda dengan peradilan perdata. Dalam proses ini tidak dikenal gugatan rekonvensi maupun pembarengan beberapa gugatan bersama-sama. Nah, ini tidak ada gugatan rekonvensi di dalam TUN, sedangkan di dalam perdata itu ada gugatan rekonvensi. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, jadi seperti dalam hukum acara perdata, gugatan rekonvensi itu adalah menggugat balik, ya kan, dari pihak penggugat. Maksud isinya ketika rekonvensi si tergugat menjadi penggugat dalam rekonvensi, tergugatnya tergugatnya adalah pemerintah, jadi tidak dibolehkan adanya gugatan rekonvensi. Kenapa? Menguji daripada keputusan yang dibuat. Nah, jadi tidak ada hal yang dirugikan oleh negara dalam hal ini atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Seperti itu dia. Nah, jadi ada beberapa lagi nantinya ketika dalam gugatan TUN ini sebelum dipersidangkan hakim ketua pengadilan akan menunjuk seorang hakim untuk meneliti dokumen ataupun gugatan, syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang apakah telah dipenuhi di dalam gugatannya atau tidak. Ketika belum dipenuhi, maka pengadilan akan memberikan waktu ataupun kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak, maka ketua pengadilan akan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Arti tidak dapat diterima ini adalah belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, jadi seperti itu. Ya kan, ada pemeriksaan dulu, kalau dalam perdata tidak ada. Ya sudah, nantinya akan diputus pada apa yang terjadi adalah hakim TUN ini memutus NU ini di akhir, padahal di awal sudah bisa dia putuskan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Atau kadang juga ini kan menjadi problem daripada para advokat. Nah, ibaratkan belum berperang sudah kalah. Jadi ini sering diloloskan oleh hakim dalam meneliti gugatan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Ya kan? Nah, tidak mempersoalkan daripada hubungan emosional itu seharusnya. Namun yang terjadi ya sudah diloloskan aja pemeriksaan penelitian ini. Nah, sehingga nanti akhirnya gugatan tidak dapat diterima. Padahal sudah bisa kan, itulah untuk menciptakan tujuan daripada pengadilan itu hukum acara yang sederhana, singkat dan biaya yang ringan kan gitu. Nah, inilah. Jadi untuk sampai ini apakah ada yang ingin kita diskusikan? Silakan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin kita diskusikan? Halo? Halo? Iya, ada yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini untuk perkuliahan kita. Iya, karena saya paham pasti karena ini malam minggu, semuanya sudah bunyi handphonenya ya kan. Sang kekasih sudah telepon, kok nggak datang-datang, lah abang yang tersayang ini. Kan gitu dia.
pertemuan kita pada episode yang akan datang. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari